mengharmoniskan kehidupan di alam semesta ini, baik dari generasi muda. Harapan saya agar tradisi itu tetap bisa berlangsung hingga nanti generasi ke generasi berikutnya. Dalam kepercayaan Hindu Bali, penyembelihan atau nyembelih adalah tradisi yang masih ditekuni sampai saat ini oleh penerus wilayah Banjargunung, Desa Pegoyan Kaca sebagai wujud bakti dan penghormatan terhadap kesucian alam. Filosofi atau tujuan utama daripada prosesi penyembelihan itu adalah mengharmoniskan kehidupan di alam semesta ini, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua makhluk kasat mata yang juga ada di sekitar kita. Bagi masyarakat Banjargunung, prosesi penyembelihan ini adalah prosesi menetralisir kondisi alam di Wedangan Banjargunung, yang dimana dalam titik tolak hal-hal yang bersifat negatif. Waktunya itu sudah pasti setiap Kajang Kliwon. Kajang adalah salah satu bagian daripada Triwara, dan ketika bertemu dengan Kliwon, bagian daripada Pancawara. Prosesi penyembelihan ini sendiri dilakukan oleh masyarakat dengan Ida Betara tentu Napa Pertiwi di Natar Puro dalam segala rupa. Prosesi itu dilakukan dengan melakukan tarian Ida Betara Masola ngidar di dalam Natar Puro, dan diakhiri dengan prosesi aturang segahan agung dan ayam penyembelihan. Selain Banten persembahan, juga ada persembahan hewan seperti anak ayam, atau dalam upacara yang berskala besar juga memakai hewan anak babi atau yang disebut dengan kucet butuan. Nah, prosesi penyembelihan ini dilaksanakan mulai dari adanya pelawatan di Perguruan Rupa, dan esensi dari penyembelihan itu sudah dilaksanakan turun-temurun mulai dari leluhur yang pertama kali membuat pelawatan, dan upaya itu sudah dilakukan oleh lintas generasi. Pelawatannya kalau di bentuknya merupakan simbol dari Barong Landung. Kalau nama atau parab, Ida mau parab Kemurah Agung Sakti. Nah, ini terdiri dari 2 pelawatan yang cukup besar dan 2 lagi pelawatan berbentuk pergino, atau dalam hal ini disebut galuh dan mantri. Kami selaku warga Banjargunung, terutama pemuda di Banjargunung, kami adalah penerus dari tradisi yang sudah berlangsung, tradisi penyembelihan yang sudah berlangsung dari dulu, yang diturunkan dari tetua kami atau leluhur kami, sampai dengan saat ini kami masih menjadi penerus dari tradisi tersebut. Yang berperan penting dalam prosesi penyembelihan ini semua warga masyarakat Banjar Adat Gunung, termasuk suku Tono Tumi, dan juga tidak menutup kemungkinan warga Banjar lain yang ingin aturang bakti atau aturang ayah dalam prosesi penyembelihan. Peran kami di dalam tradisi tersebut adalah sebagai pengayah pertama, mentampel dan menari. Kalau saya sendiri sebagai penari dari Asepan dan ayam penyembelihan, dan saat kita benar sholat
perannya yang mulai dari hal-hal kecil seperti ikut menari momenter di saat prosesi penyembelihan itu berlangsung, dan bagi yang cowok atau laki tentunya sudah mulai ikut prosesi itu dengan cara menggamel atau nyungsung susunan pada saat itu Betara Tetun nampak pertiwi pada saat penyembelihan. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga tradisi, terutama tradisi yang ada di wilayah Banjar kami, yaitu Banjar Gunung atau Pura Dalam Segara Rupa, adalah perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang semakin maju itu menyebabkan pengaruh-pengaruh negatif ya, terutama di dalam pemuda, kurangnya inisiatif untuk ngayah, kurangnya niat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan adat yang ada di Banjar. Telah berupa gugon tuon atau cerita turun-temurun yang berlegenda di Wewidangan Banjar terkait dengan keberadaan Pura Dalam Segara Rupa. Dan dalam hal ini Tiang selaku Tiang Banjar sudah berupaya mengajak penglingsir untuk membuat yang namanya Purana atau sejarah berdirinya pura yang terangkum dalam sebuah buku yang disebut sebagai Purana. Solusi yang kami akan lakukan adalah dengan tetap melestarikan, dengan tetap ikut di dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan mengajak teman-teman kami khususnya di pemuda untuk giat ngayah ke pura, giat ngayah ke Banjar untuk menjaga tradisi tersebut masih lanjut hingga ke generasi berikutnya. Harapan saya agar tradisi itu tetap bisa berlangsung hingga nanti generasi ke generasi berikutnya dan tetap lestari, karena tradisi tersebut merupakan jati diri kami khususnya di Bali ya. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh leluhur kami dan diwariskan hingga sampai saat ini. Perubahan gaya hidup menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Selama kesadaran bersama tetap terjaga, tradisi ini akan terus hidup dari generasi ke generasi.